Sepanjang tahun 2025, sejumlah peristiwa terjadi di Indonesia dan menarik perhatian publik. Mulai dari kasus ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini yang menewaskan 67 santri, ribuan siswa keracunan makanan, hingga tragedi kebakaran gedung Teradrone yang menewaskan 22 orang. Berikut kami rangkum informasinya untuk Anda. 16 tahun, apa yang luka? Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. 29 September lalu, dunia pendidikan Indonesia digegerkan dengan ambruknya gedung Pondok Pesantren Al-Khozini di Desa Banjarpanji, Buturan, Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa mencekam saat ratusan santri yang tengah sholat asar berjamaah tertimbun beton bangunan. Sejumlah santri pun berupaya menyelamatkan diri. Umurmu berapa? Mereka merangkak sambil membantu rekannya untuk keluar dari bangunan yang ambruk. Ya? Proses evakuasi korban berlangsung dramatis lantaran keterbatasan alat berat saat jam pertama kejadian. Polisi pun telah mengidentifikasi seluruh jenazah hingga Oktober lalu. Berdasarkan data tim DVI Polda Jawa Timur, total korban mencapai 171 orang. Di antaranya, korban meninggal dunia mencapai 67 orang, sedangkan luka-luka sebanyak 104 orang. Peristiwa ini jadi salah satu bencana kegagalan konstruksi paling mematikan. Insiden nahas ini terjadi diduga dipicu oleh kegagalan konstruksi pada lantai 4 gedung yang sedang dalam proses pengecoran. Struktur bangunan diduga tidak kuat menahan beban pengecoran lantai atas yang dilakukan sesaat sebelum kejadian. Polisi telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Penyidik menjerat pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka berat, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Namun hingga kini, polisi belum juga menetapkan tersangka dalam peristiwa ini. Pemerintah juga melakukan audit besar-besaran terhadap bangunan pesantren seluruh Indonesia untuk memastikan struktur bangunan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Kini Ponpes Al-Khozini telah memasuki tahap pembangunan. Pada 11 Desember lalu, pemerintah resmi mulai pembangunan ulang gedung Ponpes dengan anggaran senilai 125 miliar rupiah melalui dana APBN. Proyek ini ditargetkan rampung pada Juni 2026 mendatang. Warga dihebohkan adanya keberadaan limbah radioaktif berbahaya seberat 700 kg di sebuah lapak limbah di Kampung Kedungban, Serang, Banten. Hasil pemeriksaan, dosimeter menunjukkan tingkat radiasi radioaktif cesium 137 cukup tinggi dan berpotensi membahayakan masyarakat sekitar. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup mendatangi salah satu lokasi hingga memindahkan benda yang terpapar radiasi radioaktif ke sebuah gudang milik salah satu perusahaan teknologi. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, akhirnya ditemukan 32 titik di Cikande dinyatakan terkontaminasi. Adapun, radiasi cesium ini berbahaya bagi tubuh manusia. Dalam jangka pendek bisa mengakibatkan mual, muntah, kejang-kejang hingga luka bakar. Sementara, dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko penyakit kanker. Semua yang melalui lokasi tercemar radioaktif diperiksa menggunakan Radiation Portal Monitoring atau RPM. Pemerintah kemudian merelokasi sebagian warga yang tinggal di kawasan terdampak radiasi. Bahkan, turut mengamankan hewan ternak di lokasi terdampak radiasi. Pemusnahan dilakukan setelah pengecekan di laboratorium. Radiasi cesium 137 terkuak usai Amerika Serikat menolak udang beku dari Indonesia Agustus lalu karena diduga terpapar zat radioaktif berbahaya. Setelah dilakukan penanganan cepat, pemerintah memastikan kawasan Cikande, Banten sudah aman dan bersih dari kontaminasi radiasi. Menunjukkan bahwa ada anak-anak yang luar biasa. Murid SMP Negeri 1 Prabu Mulih menangis setelah mengetahui kepala sekolah Roni Ardiansyah dicopot dari jabatannya.
Pencopotan secara mendadak ini karena sebelumnya menegur anak wali kota Prabu Mulih yang membawa mobil ke sekolah. Pencopotan ini mendapat banyak kritikan dari masyarakat yang menyayangkan sikap arogan wali kota. Wali Kota Prabu Mulih Arlan membantah telah mencopot kepala sekolah SMP Negeri 1 akibat melarang putranya membawa mobil ke sekolah. Arlan menyatakan pencopotan Roni Ardiansyah dari jabatan kepala sekolah adalah hoax. Ini adalah berita hoax. Saya belum memindahkan Pak Roni. Saya baru menegur Pak Roni karena di sekolahan itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah itu tidak betah di situ. Ratusan siswa SMP Negeri 1 Prabu Mulih menyambut bahagia kedatangan Roni Ardiansyah. Dukungan menggema mengagumi figur pendidik yang sempat dicopot dari jabatannya sebagai kepala sekolah. Wali Kota Prabu Mulih Arlan mendatangi Roni Ardiansyah dan seorang satpam. Wali Kota Arlan meminta maaf atas polemik pencopotan Roni Ardiansyah. Jadi saya dengan beberapa kembali tidak lain tujuan Bapak untuk kalian lebih enak lagi, lebih luar biasa, dan pastinya tunjukkan bahwa Anda adalah anak-anak yang luar biasa. Pencopotan Roni Ardiansyah sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih dan seorang satpam menunjukkan sikap arogan pejabat. Ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga, Lebak, Banten mogok belajar pada pertengahan Oktober. Mereka protes akibat dugaan kekerasan terhadap seorang siswa yang ketahuan merokok. Aksi damai penuh emosi membuat beberapa guru harus menenangkan siswa. Sebagian siswa yang menyaksikan kejadian sempat pingsan. Aksi mogok di SMA Negeri 1 Cimarga ini berlangsung selama 2 hari sebelum berjalan normal kembali setelah kepala sekolah dinonaktifkan sementara. Apa penyebabnya utama para siswa memilih untuk tidak masuk sekolah? Tuh. Saya sih nggak mau a priori, tetapi saya dapat bocoran-bocoran, ada backing di belakang ini, nggak pure Pak ini. Itu Bu, ada berapa siswa Bu yang hari ini mau total? Semua itu? Karena di bawah tekanan Pak. Sementara itu, orang tua murid yang ketahuan merokok menyatakan akan melaporkan kasus ini ke polisi dan berharap kepala sekolah diberi ganjaran setimpal. Pengennya Mas, saya kelas sekolahnya nggak di situ lagi Pak. Kalau misalnya di situ, nanti anak saya kena mental. Siti kasih inspirasi lagi ya, jangan lupa Siti, jangan rajin. Setelah mediasi, kasus penamparan siswa ini pada akhirnya berakhir secara kekeluargaan. Pihak kepala sekolah dan siswa yang dihukum saling memaafkan. Gubernur Banten Andra Soni juga kembali mengaktifkan jabatan Dini Fitri yang sempat dinonaktifkan. Meski kasusnya berakhir damai di media sosial, sebagian besar netizen mengkritik keras aksi solidaritas para siswa. Aksi membela pelanggaran dianggap bertentangan dengan nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab. Sementara KPAI menilai penyelesaian kasus itu seharusnya harus melalui pendekatan edukatif dan melibatkan orang tua. Rabu pagi jelang siang jadi mimpi buruk ratusan siswa SMK Karya Perjuangan Cipongkor, Bandung Barat. Puluhan siswa tumbang digotong dan evakuasi ke aula kecamatan Cipongkor dan rumah sakit. Para siswa keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis dengan menu nasi, ayam, dan buah. Selain di Cipongkor, keracunan massal MBG juga terjadi di SMA 1 Cihamplas, Bandung Barat. Ratusan siswa mengalami mual, muntah hingga pingsan usai menyantap menu MBG. Puluhan ambulans berkejaran dengan waktu membawa korban ke rumah sakit Cililin. Kejadian keracunan MBG juga terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Total 176 siswa dari SMP dan Madrasah Aliyah asal Kecamatan Mande harus dirawat di RSUD Cianjur. Gejala yang dialami juga serupa antara lain mual, pusing, muntah, hingga diare. Hasil uji laboratorium terdapat 2 jenis bakteri pada makanan yang menjadi penyebab keracunan ini.
Saat rapat dengan Komisi 9 DPR RI, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan, sepanjang tahun 2025 total ada 13.371 korban keracunan makan bergizi gratis. Angka ini didapat dari 211 kasus keracunan MBG di berbagai daerah serta hasil sinkronisasi BGN dan Kementerian Kesehatan. Mencegah terus berulangnya kasus, BGN mewajibkan setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG menggunakan air bersertifikat steril untuk memasak dan membersihkan peralatan dapur. Selain itu, setiap SPPG juga diwajibkan menggunakan food tray tahan panas hingga 120 derajat Celcius guna memastikan proses sterilisasi berjalan optimal. Enggak nyampe. Tahun ini Jakarta kehilangan lebih dari sekedar bangunan. Sejumlah nyawa melayang dalam tragedi yang seharusnya bisa dicegah. Kebakaran maut terjadi di gedung Teradron Kemayoran, Jakarta Pusat sekitar pukul 12 siang di saat aktivitas masih berlangsung. Api muncul dari lantai dasar area penyimpanan baterai drone. Dalam hitungan menit, api membesar. Masih banyak orang terjebak di atas, Komandan. Masih banyak orang terjebak di atas. Pada saat kritis itu alarm kebakaran justru tidak berbunyi. Sistem keselamatan juga tidak bekerja. Menurut penyelidikan, jalur evakuasi tidak memadai. Api berhasil dipadamkan, namun yang tersisa kini hanyalah duka dari korban yang tewas akibat peristiwa itu. 22 orang meninggal dan puluhan korban lain luka-luka. Korban tewas mulai dari anak muda yang baru memulai karir hingga tulang punggung keluarga. Dan ada seorang perempuan yang sedang mengandung. Hasil penyelidikan mengarah pada kelalaian fatal sehingga polisi menetapkan Direktur Utama Teradron Indonesia sebagai tersangka. Ia harus mempertanggungjawabkan kegagalan penerapan standar keselamatan gedung dan kerja yang merenggut nyawa karyawannya. Logika saya tadi ya berpikir bahwa setiap pembuatan bangunan juga harus ada pengujian tentang pencegahan kebakaran atau mitigasi atas kebakaran. Apalagi di Jakarta ini banyak sekali high rise building, gedung-gedung tinggi yang kalau terjadi kebakaran risikonya lebih besar dibanding dengan yang low rise building, daerah gedung-gedung yang rendah. Tragedi Teradron meninggalkan catatan kelam di tahun ini. Peristiwa ini menjadi peringatan bahwa ketika keselamatan diabaikan, nyawa menjadi taruhan.